Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan dengan satu topik hakikat pernikahan Kristen. Dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Nah, sekali lagi yang menjadi topik kita adalah hakikat pernikahan Kristen. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, hakikat artinya di sini adalah dasar yang sesungguhnya. Berarti kalau hakikat pernikahan Kristen maksudnya di sini dasar yang sesungguhnya dari pernikahan Kristen itu seperti apa? Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, menjadi persoalan adalah ada orang Kristen yang tidak memahami dengan benar tentang pernikahan Kristen, sehingga dengan mudahnya untuk menikah, bercerai, menikah, bercerai lagi dalam keluarganya. Nah, kalau melihat hal seperti ini, seakan-akan pernikahan itu hanya menjadi tempat untuk bermain-main. Hakikat atau dasar pernikahan Kristen itu sangat penting dan harus benar-benar dipahami oleh setiap orang Kristen atau setiap keluarga Kristen. Nah, seperti apa hakikat atau dasar yang sesungguhnya dari pernikahan Kristen? Disinilah kita akan melihat seperti apa dasar pernikahan Kristen yang sesungguhnya itu. Yang pertama adalah Allah yang menciptakan pernikahan. Artinya bahwa Allah lah yang membuat pernikahan itu. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 20 dan ayatnya yang ke-22 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan di sini bahwa dasar dari pernikahan Kristen itu ternyata Allah yang menciptakan pernikahan itu, di mana Allah menyediakan penolong yang sepadan. Yang ditekankan di sini adalah kata sepadan. Apa sepadan itu? Mengapa harus kita memperhatikan kata sepadan ini? Perhatikan ayat 19 sampai ayat 20. Di sana dikatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Berarti punya pasangan berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Nah, juga Tuhan menjadikan penolong yang sepadan. Tapi perhatikan, segala binatang hutan dan segala burung di udara tidak ada yang cocok bagi manusia. Sehingga perhatikan secara khusus ayat 20b dikatakan di sana, manusia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-20b dikatakan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Jadi jelas bahwa manusia di sini dia mencari pasangannya, penolongnya, dia tidak menemukan yang sepadan. Sehingga apa? Di dalam ayat 22 dikatakan, di sana kita melihat bahwa Allah menciptakan seorang perempuan dan perempuan itu dibawa kepada seorang pria. Ayat 22 dikatakan,
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi ternyata kita melihat di sini Allah lah yang menciptakan seorang perempuan dan membawa kepada seorang pria. Berarti di sini kita melihat bahwa manusia tidak dapat menemukan jodohnya sendiri. Allah yang menjodohkan manusia. Allah yang menjadikan pernikahan itu. Sehingga Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Garis bawahi, dipersatukan oleh Allah. Jadi Allah lah yang menciptakan pernikahan. Nah, karena itu, sahabat musafir, hakikat dari pernikahan Kristen, kita harus memahami bahwa Allah lah yang mempersatukan. Itu berarti Allah lah yang menciptakan pernikahan. Allah yang menentukan jodoh kita. Yang kedua, hakikat pernikahan Kristen, Allah yang membuat peraturan pernikahan. Jadi Allah yang membuat, yang menentukan, yang menata pernikahan Kristen sehingga pernikahan itu menjadi pernikahan yang baik dan memuliakan Allah. Ayat 21 sampai 24. Seperti apa aturan yang diberikan oleh Allah? Aturan yang diberikan oleh Allah dalam pernikahan Kristen pertama yaitu satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Demikian sebaliknya, satu perempuan dengan satu orang laki-laki. Ayat 21 dan 22 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, perhatikan di sini. Jelas dikatakan bahwa dalam pernikahan Kristen ditetapkan oleh Tuhan aturannya satu laki-laki dengan satu perempuan. Bukan satu laki-laki dengan dua perempuan atau lebih dari dua. Atau bukan satu perempuan dengan dua laki-laki atau lebih dari laki-laki. Bahkan bukan juga laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak. Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah adalah satu laki-laki dengan satu perempuan. Itu yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian juga dikatakan bahwa Allah ingin, ketentuan yang dibuat oleh Allah, Allah ingin orang percaya menikah dengan sesama orang percaya. Sehingga kalau kita melihat membandingkan 1 Korintus 7 dengan 1 Korintus 7 ayat 14, dikatakan di sana, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Di sini dimaksudkan bahwa pasangan tidak beriman harus dimenangkan menjadi beriman supaya keduanya menjadi orang beriman. Jadi Allah menghendaki pernikahan itu adalah sesama orang percaya. Sama-sama beriman, sama-sama menjadi pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Nah, itu yang kedua. Dan juga peraturan yang selanjutnya ditetapkan oleh Allah adalah Allah ingin agar orang yang menikah itu meninggalkan rumah orang tuanya dan hidup sebagai suatu keluarga yang utuh. Di dalam ayat 24 dikatakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi jelas, ketika sudah menikah, menjadi keluarga baru, Allah menghendaki supaya meninggalkan orang tua, tinggal di keluarga, di rumah yang baru,
sebagai keluarga baru yang utuh. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, hakikat pernikahan Kristen yang kedua yaitu Allah membuat peraturan pernikahan, di mana ketetapan yang dibuat oleh Tuhan adalah satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Begitu juga sebaliknya. Dan Allah menghendaki pernikahan Kristen yang ditetapkan oleh Allah. Orang percaya Kristus menikah dengan sesama orang percaya Kristus. Dan yang menikah harus meninggalkan rumah orang tua, hidup mandiri menjadi satu keluarga yang utuh. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa hakikat dari pernikahan Kristen adalah Allah yang memberkati pernikahan. Jadi Tuhanlah yang memberkati pernikahan itu. Ayat 24 sampai 25 di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kita memperhatikan di sini bahwa Allah yang memberkati pernikahan. Itulah sebabnya Allah tidak menghendaki adanya perceraian dalam sebuah pernikahan Kristen. Karena di sini Allah telah mempersatukan seorang laki-laki bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu. Dan Allah menghendaki tidak ada perpisahan atau perceraian dalam pernikahan Kristen. Kalau kita melihat kembali di dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan di sana, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Allah menghendaki dan Allah memberkati pernikahan itu. Pernikahan Kristen tidak boleh ada perceraian kecuali maut. Nah, kemudian juga bahwa Allah itu memberkati manusia sampai mendapatkan keturunan. Nah, dikatakan di sana mereka keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Kehidupan suami istri, mereka sudah hidup bersama, tidur bersama, ditunjukkan mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Mereka bisa untuk hidup meneruskan keturunan mereka. Jadi kalau ada anak, itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, jadi di sini kalau ada anak itu adalah berkat Tuhan, dan intinya di sini adalah baik anak laki-laki ataupun anak perempuan adalah berkat Tuhan yang sangat membahagiakan. Tuhan yang memberkati. Nah, seperti apa sahabat musafir yang dikasihi Tuhan rahasia hidup dalam berkat Tuhan? Rahasia hidup dalam berkat Tuhan itu ada dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bagaimana dikatakan di sana? Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan di sini. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan adalah ketika diam bersama dengan rukun. Indahnya, bahagianya ketika dalam keluarga itu diam bersama dengan rukun. Dalam pernikahan itu diam bersama dengan rukun. Dan apa yang akan terjadi? Berkat Tuhan akan melimpah.
berkat-berkat Tuhan akan datang melimpah bagi keluarga, bagi rumah tangga, bagi suami istri yang hidup diam bersama dengan rukun. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, pernikahan Kristen harus dipahami dengan benar bahwa Tuhanlah yang memberkati kebahagiaan hidup bersama dalam kehidupan keluarga suami dan istri, di mana kebahagiaan hidup bersama ini harus hidup berdampingan sehidup semati. Tidak ada yang memisahkan kecuali maut. Dan Tuhan juga yang memberkati keturunan dan juga memberkati dengan berkat-berkatnya yang melimpah. Inilah hakikat pernikahan Kristen yang harus dipahami dengan benar, sehingga kehidupan pernikahan Kristen akan menjadi kehidupan yang baik dan menjadi teladan bagi sesama, di mana hakikat pernikahan Kristen atau dasar yang sesungguhnya dari pernikahan Kristen adalah Allah yang menciptakan pernikahan itu, Allah yang membuat peraturan-peraturan dalam pernikahan yang harus kita ikuti, kemudian bahwa Allah yang pasti memberkati pernikahan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Tolong kami sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, supaya dapat memahami dengan baik tentang dasar pernikahan Kristen. Dan sehingga Tuhan dalam pernikahan kami akan memiliki dasar yang teguh dan menjadi pernikahan yang membahagiakan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin.